Yang gabut ayo ikut, jangan cemberut, dan jangan dulu cabut. Insyaallah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu lagi di channel YouTube Si Dadan lagi di program Senin Gabut. Yang gabut biasa. Kita sekarang lagi ada di Penang, Malaysia. Pinang. Oh, Pinang ya, bukan Penang. Oh, pantesan dari Ciledug ke sini cepet amat nyampe. Pinang ini Ternyata bukan Malaysia. Pinang Cipete. Pinang Cipete. Pinang Cipete. Ya, tadi saya udah nyiapin tuh ngomong bahasa Melayu gimana ya kan Penang atau Jepin. Pinang. Kita lagi di Pinang ini mau ngapain sih? Ada apa? Kita lagi ada salah satu idola saya juga nih, salah satu tokoh di Kota Tangerang ya, Bang Gujer. Teman-teman ataupun masyarakat banyak lebih kenal dengan nama Bang Gujer. Supaya pemuda-pemuda udah pada tahu Semua Bang Gujer. Ya, ini Bang Gujer nih, tepuk tangan dong. Siap, Gimana Bang, sehat Bang? sehat Bang Dadan. Sehat Bang nih, alhamdulillah nih Gum. Bang Gujer walaupun bukan pejabat, bukan dewan, sibuk nih. Ibu. Ya, kita susah banget nih mau ketemu beliau ini, udah siapin waktu 2 minggu. 2 minggu baru bisa ketemu sekali ini. Ya, jadi ya saya pengen tahu nih, Bang Gujer sebelum jadi Bang Gujer yang sekarang ini ya, dengar-dengar pernah jualan koran, terus hidupnya juga ya susah lah gitu kan, zaman dulu ya kan. Nah, itu gimana tuh Bang? Terima kasih Bang Dadan dan rekan. Ya, kalau saya jadi Gujer yang hari ini belum bisa kalau tidak diawali dengan yang dulu. Sebenarnya nama saya itu Saifuddin Zuhri. Saifuddin Juhri. Itu kalau kata bapak saya pedangnya agama. Saifuddin Juhri, pedangnya agama, Bung. Pedangnya agama. Pedangnya agama. Terus sampai orang manggil Gujer itu sebenarnya Rolling. Grup band, Iya, zaman dulu tuh kan ada grup Rolling Stone. Rolling Ya. Stone, grup band, ya. Gua tanya sama orang yang pinter, rolling apa? Putaran. Terus setun batu gitu. Iya. Jadi batu yang berputar. Batu yang berputar. Keras, tapi gue yakin batu itu juga akan hancur dengan tetesan air kalau tidak pergunakan. Sama dengan hal salju gitu. Kalau kamu bisa bermain politik dengan bola salju lancar, tapi lihat ada di mana mentoknya kamu. Ada wayanya kan gitu. Kalau kata bahasa filosofi mah, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orang. Tapi kalau kita berbuat baik, kenapa takut masanya? Betul. Sampai kita tidak ada pun tetap baik, ya kan gitu. Betul. Jadi perjalanan saya tuh dari kelas 1 SD saya masih sekolah, 2 saya sekolah, kelas 3 SD saya berhenti Bang Dadan. Kelas 3 SD, Bang. Ya udah kita nggak mau cerita ngomong apa-apa dah. Tapi Badungnya bukan Badung kepengen, keadaan yang buat saya Badung, ekonomi gitu. Terus bapak saya masih ngajar ngaji dan bengkel sepeda. Kalau saya tuh bader banget, Bang Bader nggak bisa diurusin gitu bahasanya. Dan saya akhirnya loncat tuh yang namanya Pasar Anyar dulu mah Gang Cerme. Terus saya loncat di Pasar pasar. Anyar Tangerang ya, Bang. Iya. Pasar Anyar Tangerang. Waktu itu saya kan minta plastik gitu, jual-jual ke ibu-ibu tuh kantong plastik. Dia punya dagangan, saya pinggul ke tempat-tempat mobil dekat gitu untuk pulang. Oh, jadi dulu Bang Gujer ini pernah dagang plastik asoy di Pasar Anyar. Itu masih 10 perak. 10 perak. Masih 25 perak tahun 95. Itu mah saya 95 masih jadi SD. Kalau saya udah SD. kasar. Iya. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Belum. Bang. Tapi dengan perjalanan itu terus saya jalan, terus ada teman saya tuh, saya kan nongkrong di koran-koran, saya jualin korannya di mobil-mobil gitu sama penumpang. Apa aja yang membuat saya bisa makan lah. Dari kecil saya pantang untuk nyakitin orang-orang lemah gitu, apalagi sampai mengambil buat makan gitu. Kan saya sadar betul apa yang orang tua saya lakukan, jangan pernah nakalin orang. Teruslah berjuang tanpa harus menyakitkan orang gitu. Terus Abang yang pas kelas SD, 3 SD itu lanjut sekolah atau gimana, Bang? Udah berhenti ke pasar. Berhenti ke pasar. Naik kereta dari terminal Tangerang ke Beos, ya begitu.
cari makan, turun di Monas, Oh. Gambir, udah di Monas makan tupat, nyender aja. Tapi lanjut lagi nggak tuh bang sekolah? Enggak, udah Enggak. sekarang. Hebat Gum. Ya berarti bener Gum yang dibilang Rocky Gerung ya. Betul. Sekolah itu cuman tanda lu Iya. Pernah. sekolah. pernah sekolah. Bang Gujar ini kan sampai kelas 3 SD. Iya. Tapi wawasannya luas loh. Iya. Wawasannya luas, pengetahuannya juga luas. Dan hari ini saya meyakinkan itu. Seperti kata Pak Rocky Gerung. Gitu. Betul. Sama ini juga Hmm. ada kan pepatah bilang ya, Oh. rezeki itu dari Tuhan bukan dari sekolahan. Betul. Ini buktinya Bang Bujar, Iya, rezekinya kan ada aja. Hmm. Ya, cuman kadang kan kemarin yang saya baru-baru lihat ya di Mata Naswa ya, ada pemuda ataupun mahasiswa yang selalu ngata-ngatain, urusan SMA doang gini-gini. Sama Mata Naswa di gini nama Mbak Naswa. Naswa Shihab kenal nggak? Naswa Shihab Kenal. kenal. Itu temen dulu saya waktu sekolah. Kata Mbak Mahasiswa bener sama kayak Pak Rocky Gerung, nggak menjamin. Banyak lulusan sarjana yang nganggur bang, banyak lulusan S2, S3 nganggur. Jadi ya lu jangan bangga kalau jadi sarjana ya, seperti yang kita lihat hari ini Bang Bujer. Iya. Ya bang, pernah jualan koran juga ya bang? Pernah. Pernah jualan koran juga gitu. Itu yang apa, Kompas apa gimana? Wani Peri bener. Wani Peri. Bujar. Jadi apa ya? Ya walaupun nggak sekolah, nggak minder, tetap kerja keras. Ya buktinya sekarang jadi seperti ini. Dibilang sibuk ya kan, kayak pejabat. Jabat betul. Kalau diumpamain tuh kayak apa ya? Kayak sebenarnya pejabat tanpa gelar kali ya. Maksudnya tanpa apa sih? Dia nggak pakai kedudukan sebagai Enggak, pejabat. Cok. Karena banyak masyarakat itu banyak ngadu juga nih ke Bang Bujar. Ada permasalahan apa ke Bang Bujar? Oh iya, terakhir saya waktu di sini nih lagi ngopi bareng sama Bang Gujer ya. Terakhir ada yang di rumah sakit udah 4 hari ya bang, di IGD nggak dapet kamar. Gum ke sini larinya bukan ke Pak Lurah atau Pak RT. Padahal Bang Gujer bukan Pak RT loh. Nah itu berarti masyarakat kan percaya. Percaya sama Bang Gujer. Terus ada pengalaman apa lagi bang waktu dulu bang abang selain dari jualan koran, terus apa jualan plastik asoy, pernah ada pengalaman lain misalkan abang pernah jadi pesulap gitu? Dan jadi Kobuzier. Saya nggak pernah kerja. Pernah kerja. Dari dahulu, saya kerja langsung dibayar. Kayak cuci mobil orang. Saya langsung dibayar buat makan. Saya cari-cari orang yang mobilnya kotor, saya cuci dan saya dibagi duit. Jadi yang saya nggak bisa disuruh-suruh kalau bukan saya mau. Oh, Jadi saya cuci mobil, dapat duit saya buat makan. agak-agak mirip saya juga sih Gum sebenarnya Gum Bang Gujer ini. Maksudnya bukan nggak kerja tuh nggak kerja. Nggak tapi, kerja ya. Nggak kerja sama orang. Nggak kerja formal. Iya, mungkin. mungkin sama Tetap orang. kerja keras. Ya gitu emang kalau ikut sama orang sekarang gimana ya? Dari Ya. dulu sampai sekarang kayak masih ada kurang ini ya kita kalau Karena sistem sih kalau itu, sistem itu dari kita yang- sekolah dibentuk itu, lulus sekolah jadi pekerja, Iya. ya kan? kayak hilang kemerdekaan aja gitu kayak jadi karyawan. betul. Tapi beda, ada kemudahan sekolah dulu dengan sekarang beda. Beda bang. Oh iya. Kalau dulu tuh name-nya bagus negeri, Iya. Kalau sekarang bang, bisa jadi swasta. Sekarang tuh bukan nilai, bukan prestasi, prestasi. tapi materi yang dicari. Oh, betul itu betul. Bang pernah dulu bentuk apa tuh Bu? Bum, Kompas itu apa tuh bang? Kompas itu bang pernah ngebentuk itu bang? Abang tuh ngebentuk awal bukan itu. Abang tuh pertama tuh terjun ke olahraga bola. Olahraga iya, bola. iya. Porciba. Porciba. Oh ini nih mobilnya nih. Iya. Porciba dulu ya. Dulu nggak punya mobil, Porciba Iya, aja. Ini apa? Ini maksudnya mah maskot Porciba lah maskotnya. dulu ya. Abang dulu jatuh dengan olahraganya bola, Porciba. Kenapa? Ketika banyak yang mengkhianati dalam olahraga. Akhirnya abang mau turun dari mabok ke olahraga. Gitu. Terus bentuknya Kompas itu gimana bang? Ya kita pertama jalan ke olahraga, terus dari mana nih modalnya bola biar nggak minta. Oh pakai modal tuh bola bang ya? Ya kan beli kaos, beli bola, kita nggak merasa patungan lah. Selagi abang bisa, ayo kita bareng-bareng olahraga kan. Dan sumber dana itu melalui swadaya masyarakat ya, saya mengutin sampah tuh. Jadi sumber dana sepak bola putra Porciba itu adalah sampah. Oh. Saya berbuka bermindset agar sampah. Saya kenapa?
karena sampah itu nggak ada bangkrutnya. Tapi banyak yang menolak juga waktu itu. Apa aja lu kerjain, lu pengen kuasain. Tapi saya cuma bilang, ya terserah lah. Ngapain sampah gue diambil, gue masih jual di kebun, bisa dibakar-bakar. Tapi tuh sebaliknya hari ini malah dia minta diambilin sampahnya, karena kebunnya udah habis dijual. Iya benar. Oh jadi awal Kompas itu begitu ya Bang? Iya, mindset swadaya, pemodal. Yang salah satu Porciba ini berdiri yaitu bermitra dengan Kompas. Singkatannya apa tuh Bang Kompas? Komunitas Masyarakat Peduli Sampah. Komunitas Masyarakat Peduli Sampah. Sampai sekarang masih Bang? Alhamdulillah sudah 6 karyawan. Masih dong. Nah kalau saya tanya nih bos, gaji kamu 20 juta, digaji oleh perusahaan, tetap kamu anak buah kan? Betul. Iya. Tapi gaji komunitas masyarakat sampah itu 6 orang, saya gaji cenggo. Yang gaji saya, berarti saya bosnya dong. Bener. Boleh juga tuh kita di sono. Ya kan? Itulah Bang Ujar cerdas kan. Cerdas, kita udah Sekarang bilang. sampah nggak dimanfaatin, Bang Ujar malah jadi karya, malah karya. jadi Penghasilan. lapangan pekerjaan juga. Ya. Buat masyarakat, buat masyarakat setempat juga, buat bola juga. Buat bola, olahraga kan Buat sehat. Bang Ujar punya ini ya, bukan punya sih ya. Majelis di rumahnya Bang Ujar juga ada tuh. Oh, majelis apa? Majelis apa tuh Bang? Awalnya gini ya kan, saya ngomong sama anak-anak aja, ini kita udah pada bader. Bagaimana jangan mabok terus, ngaji yuk bareng-bareng tuh. Awalnya gitu. Jadi lama juga pengajian jalan 3 bulan, apa nih mereknya? Akhirnya dimerekin sama orang-orang. Al Hidayah, biar punya hidayah karena dia Bang Ujar. Oh, Majelis Al Hidayah. Oh, awalnya karena Abang mengajak anak-anak sini lah ya. Iya. Dan Kak Badar terbentuklah majelis, Gung, luar biasa. Udah berjalan 8 tahun. Masya Allah, dari 8 tahun loh, cukup lama, Gung. Lama lah. Lama 8 tahun itu luar biasa. Kalau ibarat anak udah masuk SD ya. Masuk SD. Ya benar. Terus itu pengajiannya tuh gimana tuh Bang, majelis itu Bang? Kalau sebulan yang untuk orang banyak umum itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Itu Kalau Yasin Padilla setiap malam Jumat. tiap malam Jumat. Itu yang sebulan 2 kali tiap malam Kamis. Kamis. Ini malam Kamis ini enggak, malam Kamis depan. Jamaahnya udah berapa Bang sekarang Bang? Kita jam malam dulu sampai hari ini mencapai di atas 60. Alhamdulillah 60 banyak Bung. Tapi bisa cepet, yang paling udah minim 60. 60 banyak juga ya berarti majelis Al Hidayah. Berawal dari Bang Ujar ngajak teman-teman sini biar nggak bader, mabok mulu ngaji. Akhirnya terbentuk majelis Al Hidayah. Sekarang udah 60. Luar biasa. Dan itu juga kita kembalikan kepada wilayah bahwa per setiap pergantian tahun tuh malam tahun baru kita nggak keluar gitu. Kita duduk bareng istirahat di Masjidul Salim. Setiap malam tahun baru, buat teman-teman yang mau ngaji ya, daripada main petasan, main petasan apa gitu. Sini nih ke Al Hidayah ada, Siapa tuh dapat hidayah? ada acara ya Bang ya. Acara saudaraan yatim, siapa lagi Bang acara tuh Ya kalau malam? udah kita ngopi bareng bersama. Ngopi bareng bersama tuh. Catat nih, dikit lagi tahun baru loh. November, Desember. Nah, daripada teman-teman yang enggak, mendingan ke Majelis Al Hidayah deh. Insya Allah ada saya sama Gum. Insya Allah kita ketemu di sini. Sama ini saya senang sama Bang Ujar tuh, emang Bang Ujar itu penyambung silaturahmi. Karena bisa dilihat dari kumisnya sama jenggotnya nyambung. Iya, itu beneran atau gimana sih Bang? Beneran itu Bang ya? Saya suka itu, nggak suka juga, tapi saya harus dengan tubuh saya sendiri gitu. Karena memainkan sesuatu bukan karena orang lain gitu. Makanya abang-abangku yang di media jangan beritakan kebaikan mulu, kita pernah buruk kan gitu. Bahwa momen diri kita adalah diri kita yang sesungguhnya gitu. Jadi apapun cerita orang harus kuat dengan diri sendiri gitu. Jadi jangan ngomong kalian punya karya tanpa ide dan gagasan. Nah, tuh. Karena karya itu akan ikut dari ide gitu. Jangan ngomong ini karya gua, tapi lu nggak pernah nanam atau. Setuju. Ibarat kita jadi petani jangan ngoyol gitu. Lu punya pacul karena lu nggak ada modal, lu jual, beliin golok dong. Benar. Masih bisa buat babat. Kalau goloknya masih nggak punya duit, beliin pisau. Masih bisa buatnya. Jadi jangan kau pernah mengeluh gitu. Karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mengeluh. Betul. Kan? Luar biasa kan gitu. Kita kebetulan malam nih kesini ya luar biasa ya dapat hidayah juga di Majelis Al Hidayah lagi ya kan. Buat teman-teman, buat sahabat. Alhamdulillah perjalanan pahit itu dengan bukan setahun 2 tahun saya akhirnya bertanya kepada diri saya bahwa saya nanti punya anak,
terus punya saudara. Kalau orang tua, Ros itu nggak usah diomongin lagi dah. Dia mau udah tetap. Kalau Rasul sama Allah mah ya udah nggak diomongin lagi dah. Yang jelas jangan pernah menyakiti orang tua. Yang saya alami. Jangan lu bicara surga kalau lu masih bikin nangis orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi terus saya buat pengajian ini bukan tentang buat orang lain gitu. Pertama buat saya dan keluarga saya. Jangan pernah bercerita tentang orang lain terus apa. Setiap kamu dibenci, setiap kamu punya masalah, kamu bakal pinter. Hidup tanpa masalah seperti kamu jalan di atas laut, tidak ada tujuan. Apa yang kamu tuju tanpa persoalan? Jadi ada sesuatu yang harus kita tahu ketika gelombang besar yang menggulung kita harus berhenti di dermaga. Tapi setelah gulungan itu selesai ya kita berjalan lagi untuk bisa menata bahwa hari esok bukan karena cerita, tapi harus berbuah dengan fakta. Karena hari ini ketua Bang Dadan dan kawan, kamu jangan cerita. Hidup itu dijalanin, bukan diceritain. Betul. Betul. Jadi pembencimu karena tidak bisa baik dan tidak bisa sepertimu. Yes. Jadi kamu nggak boleh jahat terhadap orang lain. Bukan orang lain itu yang jahat, kita yang nggak bisa menerima orang lebih baik dari diri kita. Karena mindset flashback masa lalu gua bukan tentang hari ini gitu. Dan gua nggak mau melanggar aturan Allah aja. Al-Quran gitu. Soalnya yang biasa. Udah nggak bisa kita, kalau bahasa dunianya mah, lu tau nggak kereta Dan? Tahu Bang. Kalau kereta, lu mau pergi jam 7 lambat ditinggal nggak? Tinggalan udah hangus. Terus kalau menghalangi lu tabrak nggak? Tabrak. Keluarnya nggak kereta? Enggak kereta mah. Supirnya ditangkap nggak masinisnya? Enggak. Nah, kan lu bisa tahu prinsip hidup. Iya. Lu supir bis, ugal-ugalan nabrak orang mati ditangkap nggak? Lah itu perbedaannya, sama-sama sebenarnya supir. Iya bener. Kalau gue percaya sih Gum, misalkan Bang Ujar ngomong seperti itu, jangan banyak cerita tapi jalankan, karena beliau udah menjalankan ya kan, Kompas, terus bola, Perciba, Majelis ya. Itu baru 3. Baru 3, bener dengar punya ini Gum, punya game. Enggak, Ya. saya jadi ketua BKM dulu. Oh, BKM itu apa tuh Bang? BKM? Dulu Badan Kesudahan Masyarakat yang sekarang hari ini Pokmas, yang dianggarkan oleh pemerintah pekerjaan seperti rumah tidak layak huni. Oh, itu ada. Ada APBD dari kota yang diberikan ke kelurahan masing-masing. Misalnya nilainya kalau satu rumah 20, kalau 5 rumah ya 100 juta. Kalau sekarang beda 30. Sekarang masih Bang? Masih. Itu apa sih maksudnya, itu gimana sih Bang? Program apa sih itu? Program yang di APBD dianggarkan oleh pemerintah daerah yang per tahun ada perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah. Cuma rumah aja Bang, nggak yang lain-lain itu? Dan ada kontrak juga kayak jalan air. Oh, jalan air. Nah kita kan APBD kita sekarang itu jatuh ke kecamatan. Jadi kecamatan Pinang itu punya 44 miliar per tahun. Besar lah, 44 miliar. 40 miliar itu bukan fisik saja, dari gaji-gaji semua APBD semua ada di situ petugas. Nah kita tanya yang fisiknya berapa miliar. Nah dilakukan inilah bagi-bagi per kelurahan gitu. Hari ini saya kerja bisa dapat 160 juta kan bisa lagi. Termasuk yang tadi apa? Iya. BKPM. Pokmas ya. Pokmas. Sekarang Pokmas. Sekarang Pokmas. Oh, masih Bang sampai sekarang masih. Alhamdulillah saya udah pengen ada renovasi, ada regenerasi, tapi hari ini belum juga ditukar. Tapi kan berjalan ya dengan dipegang dengan Bang Ujar selama ini kan amanah berarti kan. Gitu. Bukan tentang amanah. Gimana Bang? Harus ada regenerasi Bang. Kenapa? Contoh yang sudah baik itu bukan cerita, tapi dijalani. Bukan hanya bisa ngasih contoh, tapi lu nggak bisa jadi contoh. Iya, tapi kan kadang susah juga nyari regenerasi itu ya Bung ya. Ya kita harus yakin sama Allah. Aku yakin. Alhamdulillah. Karena lebih baik kita memberikan yang baik daripada kita dihancurkan nanti oleh kebaikan kita sendiri. Jadi jangan merasa bangga. Iblis konyol itu diusir. Betul Bang, betul. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, maaf, jangan karena saya berhasil. Betul. Saya tetap masih belajar untuk bagaimana memperbaiki, membenahi bahwa ke depan visi misi apa tentang Cipeteng.
Pertama ya saya harus rumah saya dulu gitu. Saya akan belajar bahwa nanti Cipete adalah rumah kita bersama. Amin, Ya amin. kita akan awasi bersama. Gitu. Gitu. Tuh. Jadi yang nggak tahu jadi tahu nih. Iya, saya juga baru tahu. Pinang ya, bukan di Pinang aja. Hmm. Mungkin sekota mungkin ya Bang ya. Ada Saya juga Pokmas. sekarang ketua Pokmas Kecamatan Pinang. Tuh, jadi ada anggaran. Ketua Pokmas itu dalam arti saya memenset setiap kelurahan. Sama Binaraga juga Bang, apa? PB apa tuh? Kita sekarang ketua Persatuan Binaraga Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kota. Kota Tangerang. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tapi Abang punya ini Bang, sekarang mau buka gym ya Bang? Alhamdulillah, tempat gym. alhamdulillah dengan dibantu pemerintah PWD dengan biaya, akhirnya saya diberikan sebuah alat fitness yang nilainya 215 juta. Udah buka Bang? Alhamdulillah saya launching di tanggal 28 Tanggal Hari 28. Sumpah Pemuda. Tanggal 28 di Hari Sumpah Pemuda, teman-teman, tanggal 28 pagi Bang. Iya, Pagi dari silakan datang. sampai selesai. Sampai selesai silakan datang tanggal 28. Nama gymnya apa? Gym Porciba. Oh, tetap Gym Porciba. Karena nggak jauh dari sepak bolanya. Bolanya. Berarti luar biasa. ada kemungkinan nanti ya. Hmm. Selain dari bola, gym ada Badminton, volley. iya. Udah ada badminton, saya udah punya. Oh, udah punya. Juga udah ada. Badminton udah punya, game udah punya, sepak bola udah punya. Wah, berarti tinggal udah- pencak silat belum nanti. Pencak silat udah itu tinju ring. Oh iya, oh ada di situ juga Bang. Ada, ya. Ada, nanti kita main Gum tanggal 28. Teman-teman kalau mau tanggal 28 sahabat silakan aja ke Kalian launching. ada lokasi di Google. Lapangan Porciba ada. Di Google ada. Di-share aja ntar kita ketemu di sana. Gitu. Apa dengar-dengar nih Bang Gujar juga ketua salah satu ormas di Kota Tangerang. Weh, itu. Iya, dengar-dengar ya. Pokoknya Bang Ujar mah, siapa sih nggak tahu gitu kan? Iya. Ormas apa nih? Sebutin nggak? Enggak sih, cuman saya tahu gini. Enggak, karena saya juga bagian dari situ. Dari situ saya juga. Ya emang bener itu bukan ya. mungkin Saya orang- sekarang berdiri di Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Oh. Git, jaya, 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 jaya. Tapi mindset ormas itu jangan berpikir keras. Tuh. Tergantung nakodanya. Iya. Kita punya SDM peranan yang harus tahu dengan ormas itu. Yang salah itu bukan ormas, oknum. Oknum. Bukannya oknum di ormas saja, oknum manapun oknum. Betul. Oknum yang melakukan hal tindakan bodoh, dia bermain fighter. Tapi di belakangnya ngomong-ngomong begitu. Karena ormas yang baik adalah ormas yang bagaimana bisa menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik dengan masyarakat. Baik dengan masyarakat. Semua baik. Karena Allah udah bilang, hablu minan nas, bereskan urus manusia. Masya Allah. Baru ke hablu minallah. Allah. Sholat maksudnya gitu. Allah. Kan kalau sholat ya, Bener. Awalnya beranas dulu, baik Iya. perbaiki, baru ya urusan manusia beresin dong. beresin. Iya. Dari utang piutang, bicara tentang janji, bentak apa, nggak boleh kita. Jangan pernah menyakitkan hamba-hamba Allah. Kan dia buatan, kita tidak boleh melarang, yang ada mengajak. Yuk sholat. Kalau melarang mah, emang kita yang bikin Allah sih. Tapi abang ada dengar-dengar ada kedekatan dengan ketumnya ya, Pak Haji Hercules. Itu pasti dekat banget. Dekat banget pasti ya. Sosok beliau gimana sih tuh bang? Yang kadang dari masyarakat tuh ada beberapa masyarakat sih yang nggak semua yang menganggap beliau itu begini-begini gitu. Abang gimana ya? Abang kan yang dekat nih dengan beliau. Kalau orang kan mendengar. Iya. Makanya kalau pepatah filosof yang baik, lebih baik kamu melihat 1 kali daripada mendengar 1000 kali. Ya sebenarnya jangan ceritain tentang benarnya gitu. Bukan berarti saya digrip membahagiakan dia, Ya, bukan. betul. Beberapa ormas yang saya lewati, beberapa ini saya baru ketemu yang transparan keras, gitu. Yang tidak mau ngeluh, yang tidak cengeng. Saya senang sama beliau, dia setiap malam Jumat santunan. Dia kalau ceritain anak-anak kepada ketua anak buahnya, dia bilang kamu harus bisa berbagi, kau akan mati, kan gitu dia bilang. Kalau orang berpikir seseorang Hercules Rosario de Marshall jelek, itu kan prinsip orang yang benci. Kan saya kembalikan oknum,
kan gitu. Iya, betul betul. Tapi bisa nggak membangun prestasi dari awal sampai hari ini endingnya? Betul betul. Jangan kau lihat awalnya baik tapi endingnya buruk. Lebih baik buruk awalnya tapi akhirnya endingnya. Kalau kata abang lebih baik, kalau bang pahit apa gimana bang? Lebih baik kita pahit jadi obat daripada manis jadi racun. Nah, tuh lebih baik tuh. Quote hari ini. Kalau hari ini. Kan kayak bahasa begini. Berikanlah keadilan agar ada kedamaian gitu. Jus apa itu bahasanya kan begitu. Kalau udah keadilan diberikan pasti ada kedamaian. Betul betul. Karena semua prinsip itu beda. Saya dengan perjalanan saya, Bang Dadan dengan perjalanan Bang Dadan, Abang dengan perjalanan Abang. Nah, Allah udah kasih di jalannya, terserah kalian. Karena kejahatan dan kebaikan ada gerakan dari Allah. Betul. Betul itu bang. Kita ngerasain selama ini kan saat kita lagi berjuang kita ditinggalin. Kalau kita lagi naik, mereka balik lagi nih kayaknya ya. Curhat sedikit nih sahabat ya. Benar emang kita lagi berjuang ya pada tinggalin sama anggota-anggota kita masuk ke yang lain. Bang ada pesan-pesan nggak sih bang? Terakhir nih ya Gun ya, mungkin terakhir ya karena udah Bang Gujir. Enggak, apa coba. Ini kan Bang Gujir udah jadi kayak begini ya. Sebenarnya Bang Gujir itu punya inspirasi nih Bang. Tokoh wah gue pengen kayak. Oh iya itu tinggal. Yang menginspirasi abang. Gitu. Iya bang. Siapa sih yang nggak mau jadi bagus? Siapa sih yang nggak mau jadi hebat? Tapi boleh hebat tapi melukai orang buat apa juga? Majulah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Gitu. Tapi saya bukan berkepengen tidak mau jadi apa-apa. Saya akan jalani saja kesempatan nanti seperti apa. Rasanya saya bangun. Cipete ini tidak ada putra daerah yang jadi dewa, tapi saya masih bisa ngebangun tanpa dewa. Jadi tokoh siapa bang yang bisa abang menginspirasi? Saya jujur, tokoh yang saya kedepankan hari ini pertama saya dididik oleh Haji Abdul Syukur. Oh Pak Haji Abdul Syukur. Anggota Dewan DPRD Provinsi Banten. Kedua, saya diajarkan banyak wasilah dari seorang mantan gubernur Banten. Siapa beliau? Azzi Wahidin Halim. Saya banyak belajar dari beliau. Jangan ceritakan pelit uang. Bagaimana kau bermensi memajukan dirimu, bukan karena uang. Ini mah orang nggak dibagi duit, patah. Iya benar. Jadi jangan ceritakan uang itu kecil. Ketika kamu sudah bisa melakukan hal-hal yang baik, akan datang sepertinya rezeki dari mana. Kalau kita hari ini bisa seperti ini, yang lain belum tentu. Betul bang. Makanya jangan pernah menyakitkan seseorang. Allah tidak pernah ingkar janji kepada hamba-hambanya. Apa yang kau perbuat baik, ya kembali baik lagi. Luar biasa ya. Jadi cita-cita saya hari ini, saya masih belajar baik, don baik. Visi misi saya bagaimana menyatukan Cipete untuk jadi yang sama. Dan saya berharap kepada masyarakat Cipete adalah rumah kita bersama. Saya tidak bisa sendiri. Kita lihat pohon, butuh oksigen, butuh angin, butuh matahari. Berarti kan nggak bisa sendiri hidup. Betul. Jadi Allah bilang ayatnya kulis sabab. Siapa urusan itu ada sebab musabab. Makanya kan kita bahasa kita jangan mengatakan orang itu jelek. Emang kita udah bagus. Betul. Kamu harus jernih. Kamu harus aku yakin urusan apapun. Bahwa sesungguhnya kita diberikan sesemua oleh Allah. Gak usah takut. Jadi hari ini kita bisa seperti ini, syukuri. Tapi kurangi keinginannya. Banyakin syukurnya. Kalau kita nggak bersyukur, kita nggak dikasih sehat. Kalau kamu bandingkan kantong kamu sehat apa badan kamu sehat? Badan sehat lah bang. Kalau badan sehat, kantong ikut sehat dong. Iya. Tapi kalau kantong sehat, belum tentu badannya sehat. Betul. Karena kita bisa cari uang, badan sehat, ya kan? Dari rezeki, bukan uang doang. Kamu punya duit miliaran, badan kamu kencing darah buat apa? Betul. Nah, Tapi kalau kamu sehat, kamu bisa nikmati apa yang kamu punya makanan. betul. Bukan ada apanya, tapi apa adanya makananku. Ya kan begitu. Sahabat tuh. Iya. Ya, begitu. Jadi hari ini alhamdulillah ya kita banyak belajar dari Bang Gujir ya kan. Saya juga belajar sama kalian, Ya. karena hidup itu harus tetap belajar. Betul bang. Betul. Jadi jangan melebihi kapasitas yang kita tidak mampu. Betul. Terus saya minta tolong juga, saya buka di launching game saya Hah? dengan member 150.000.
Member 150.000 nge-gym tuh. Sebulan tuh Bang ya. Ya sebulan. Nah, datang nih teman-teman tanggal 28 Di- pagi. Gym Porciba. Gym Porciba. Nanti ada di map ada kok lapangan Iya. Porciba, di map ada. Terus kalau mau nyalapan bola di Porciba juga Porciba. bisa member. Sama member juga. Terus nanti rencananya saya mau ngutang lampu buat main malam. Tuh. Pengen ngutang lampu loh Bang Ujar tuh. Gimana tuh? Bang Ujar aja ngutang lampu dia demi buat masyarakat juga tuh lapangan. Enggak, buat saya dibayar. Bayar tuh. Karena saya berpikir begini. Untuk regenerasi organisasi yang ada di Cipete, jangan minta ke orang, kita udah punya anggaran. Jangan bawa lagi proposal, udah nggak bagus. Berubahlah mindsetmu, berubahlah perjalananmu. Karena Allah tidak akan pernah merubah hamba-hambanya kecuali hambanya yang mau berubah. Tuh. Tuh. Jadi cukup hari ini ya. Daging semua. Jadi moto Cipete ini, Cipetenya bersatu. Cipete bersatu. Beda warna, beda ini, dan siap berbeda. Ah. Mari sama-sama kita siap menerima perbedaan dan siap berbeda, tapi tujuannya satu, untuk membangun Cipete yang lebih baik dari hari ini. Tepuk tangan dulu. Kunci sukses itu tidak sendiri. Nah, dia sendiri. Dan kita butuh orang-orang yang punya marketing nilai jual yang lebih baik. Tapi jelaskan. Ketika masyarakat tidak jelas, ya jelaskan. Jangan ceritakan tentang baik-baik terus. Karena kita punya banyak keburukan. Gitu. Tapi yang jelas, kita doa. Doa api doa. Oke. Minta yang terbaik buat Allah. Salah satu hidup adalah kita ngaji diri. Ngaji diri. Jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Apapun kita. Tidak pernah ada yang baik dalam hidup ini kecuali kita yang mau ingin baik. Jangan paksain orang tentang bahasanya, tentang agama. Jangan memaksa orang untuk baik dengan kita. Lakukan aja sesuai kemampuan. Kita tidak boleh memaksa orang baik dengan baik harus dengan kita. Karena itu tidak ada apa-apanya buat kita. Berjalan aja seperti air mengalir. Terus tentang kebaikanmu. Ingat, lupakan kebaikanmu, ingat keburukanmu. Tutup dari saya, mudah-mudahan kita doa sehat semua. Amin, amin. Bisa berkembang untuk anak istri. Dan jangan pernah ceritakan keburukan orang lain. Bahwa sesungguhnya kau sedang menjelekkan dirimu. Terima kasih. Nah, tadi begitu obrolan kita sama Bang Ujar ya. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Daging banyak yang bisa diambil. Omongannya emang bagus tuh Bang Ujar. Bagus tuh Bang orang Ujar. tua kita ngasih petuah Ya. ngasih semangat, inspirasi. Inspirasi. Jadi kalau lu ngerasa anak kampung, Anak jalanan, nggak usah putus asa. Ya terus berjuang, terus apa potensi, skill diasah, tuh ya kan? jaga kampung tuh kayak gitu. Jaga kayak Bang kampung, Ujar. kayak Bang Ujar. Bukan jago-jagoan. Iya. Dan tadi kan Bang Ujar punya gym ya, punya apa? Oh iya, dia punya gym. Gym Sport Center ya, tanggal 28 nih, besok nih 28 hari Selasa. Ya. Itu grand opening ya, dari jam 8 pagi sampai sore. Jadi teman-teman yang di wilayah khususnya Kota Tangerang, silakan mampir ke Sport Centernya Bang Ujar, yaitu Sport Center Porciba ya. Porciba. Nanti ada di map. Bukan cuman fitness saja, Bukan cuma fitness, ada bola, ada badminton, pokoknya lengkap lah. Poli, Apa silat, namanya? Silat ya. silat juga ada. Ya. Oh, yang suka olahraga ke situ, yang pengen silaturahmi Ke situ juga. ke situ juga datang. Ya terima kasih buat sponsor. Oh iya, kita mau ngucapin Terima kasih buat sponsor kita, Hasena Official, Travel apa? Travel Sunshine, Sunshine Travel, Tour and Travel, Sunshine Tour and Travel, Terus PPN, LRPPN, Bayangkara Indonesia, RKK, Rumah Kebudayaan dan Kreatif, sama alap-alap media. Media alap-alap. Oh, media alap-alap. Terima kasih udah support kita. Ya. Ya, jangan lupa subscribe, share, and like. Kalau satu lagi ya, Apa? kalau emang ada yang kurang atau ada masukan, boleh tuh di komen. Boleh di komen. Atau ada yang mau request Boleh. Bintang tamunya yang siapa? mau kita ulik-ulik. Ulik-ulik, kita rencananya mau ke rumah Ariel Noah ya. Iya. Ariel Noah sama Bang Apoy, rencananya doain biar Ilham Jaya Kusuma, Ilham Jaya Kusuma, pemain Persita Legend ya. Legend juga. Nah, doain ya, Mau semoga dapat ke- jadwal cepet nih. Ini satu aja dah, siapa Legend juga tuh. Uci Sanusi, bukan? Uci Sanusi. Terus Abah Romli, Siapa Romli? siapa ya ini? Ya, semoga saya sudah datang lagi.
saya si Goyam deui. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.